Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara salah satu pembahasan dalam ilmu nadhariyat al-fiqh, teori-teori fikih, ada satu teori yang cukup menarik perhatian, yaitu teori at-ta'assuf fi isti'malil haqq. Nadhariyatut ta'assufi fi isti'malil haqq. Teori menyalahgunakan hak. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan teori seputar hak, teori al-huquq. Setelah itu barulah masuk ke teori ini. Tapi dengan asumsi kita sudah menguasai dan sudah mengenal tentang hak-hak dalam syariat Islam, maka kita memasuki penjabaran pemahaman seputar teori ini, yaitu teori menyalahgunakan hak. Menggunakan hak ada dua macam. Yang pertama adalah penggunaan yang disyariatkan, penggunaan yang diizinkan dalam syariat. Penggunaan ini disyariatkan karena sesuai, selaras dengan dalil syariat dan tidak bertentangan dengan dalil tersebut. Kemudian yang kedua, tidak menghasilkan, tidak menimbulkan madarat bagi orang lain. Dan yang ketiga, tidak menghilangkan maslahat-maslahat dari orang lain, atau tidak menghilangkan maslahat secara umum. Tiga kriteria ini jika terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa penggunaan hak tersebut dibenarkan secara syariat, diizinkan secara syariat. Jenis yang kedua adalah penggunaan yang tidak disyariatkan, penggunaan yang salah, penggunaan yang bertabrakan dengan syariat. Ini yang disebut dengan at-ta'assufi fi isti'malil haq, menyalahgunakan hak. Selanjutnya, jika kita telaah dalam tulisan-tulisan buku-buku para fuqaha syariah, mereka sebenarnya membahas topik permasalahan ini dengan beberapa lafaz istilah yang berbeda. Di antara penggunaan tersebut adalah al-mudarratu fil huquq. Yang pertama, istilah yang mereka gunakan al-mudarratu fil huquq. Lafaz ini diambil dari beberapa dalil-dalil nas syariat, di antaranya hadis la darara wa la dirar, kemudian firman Allah Azza wa Jal, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi, dan ayat wala yudarra katibu wala syahid. Walaupun sebenarnya penggunaan lafaz al-mudarrah lebih umum, lebih luas cakupannya dibandingkan lafaz at-ta'assuf fi isti'malil haqq. Karena mencakup al-mudarrah ini mencakup penggunaan yang batil, penggunaan yang tidak benar dari asalnya. Kemudian penggunaan yang kedua, lafaz kedua yang digunakan oleh para fuqaha syariah adalah al-isa'ah, yang secara esensinya sama dengan pembahasan at-ta'assufu fi isti'malil haqq. Kemudian lafaz yang ketiga yang digunakan juga adalah al-isti'malul madhmum, penggunaan yang tercela, dan lafaz yang keempat adalah at-ta'annud. Selain itu ada beberapa istilah yang digunakan oleh sebagian fuqaha dalam mazhab tertentu, di antaranya sebagian fuqaha Malikiyah menyebut konsep ini dengan istilah at-ta'addi bi tariqit tasabbub. Secara umum, lafaz-lafaz tersebut, istilah-istilah ini tidak masalah digunakan. Karena jika sudah diketahui, difahami maksudnya, ya tidak ada masalah penggunaan lafaz apapun. Walaupun secara zahirnya lafaz at-ta'assufu fi isti'malil haq cakupannya lebih umum dibandingkan istilah-istilah yang disebutkan tadi. Karena terkadang at-ta'assufu fi isti'malil haq tidak menimbulkan madarat dan tidak menimbulkan kerusakan dalam, misalnya dalam akad hilah dan nikah at-tahlil. Walaupun tidak menimbulkan madarat, tetapi tetap juga menyalahgunakan hak. Selanjutnya adalah definisi, langsung saja dibahas definisi at-ta'assuf menurut para fuqaha secara istilah yang digunakan oleh para fuqaha. Para fuqaha kontemporer
yang membahas teori ini, teori menyalahgunakan hak, mereka berusaha untuk memberikan definisi lafaz at-ta'assuf ini. Apa yang dimaksud dengan at-ta'assuf? Di antara mereka ada juga perbedaan definisi. Kita sebutkan 4 contoh. Definisi yang pertama, sebagian dari mereka menyebutkan definisinya bahwa itu adalah mumarasatu fi'lin masyru'il asal, melakukan suatu perbuatan yang secara asal diizinkan. Ala wajhin yulhiqud darar, tapi dilakukan dengan cara yang menimbulkan kerusakan. Au yukhaliful hikmah, atau bertentangan dengan hikmah. Tidak bijaksana melakukan sesuatu yang secara asalnya tidak mengapa. Ini definisi yang disebutkan di kitab Al-Haqqu wa Mada Sultanud Daulati fi Taqyidihi karya Fathi Ad-Darini. Kemudian definisi yang kedua, isti'malul insani haqqahu ala wajhin yudhirru bihi aw bi ghairihi. Seseorang menggunakan haknya tetapi dalam bentuk yang memadaratkan dia sendiri atau orang lain. Atau isti'malu haqqin yuaddi ila mafsadatin a'zam. Menggunakan hak dengan bentuk yang menyebabkan kerusakan lebih besar. Kemudian definisi yang ketiga, at-ta'assufu fi isti'malil haq adalah al-isti'malu ala wajhin ghairi masyru'. Melakukan sesuatu menggunakan haknya dengan cara yang tidak diizinkan, yang tidak dibenarkan. Rujukannya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, kemudian Fiqhul Ijra'at wal Murafa'at. Selain itu, definisi yang ketiga tadi terdapat dalam kitab Syawa'ibut Tafsir fil Qarnir Rabi' Asyar karya Abdurrahim Abu Ulbah. Kemudian definisi yang keempat, at-ta'assuf isti'malil haq adalah munaqadatu qasdi syari'i fi tasarrufatin ma'dzunin biha syar'an bihasabil asl. Bertentangan, melawan tujuan syariat dalam melakukan tindakan, dalam melakukan aktivitas yang sebenarnya diizinkan dengan syariat secara asalnya. Tapi kemudian ditujukan, diarahkan kepada target yang diharamkan, yang dilarang dalam syariat. Adapun ya tadi adalah definisi penjelasan tentang at-ta'assufu fi isti'malil haq menurut para fuqaha kontemporer. Sedangkan menurut para ahli undang-undang, sebenarnya mereka di awal masa kemunculan mereka, mereka tidak memperhatikan, tidak terlalu memperdulikan konsep teori ini. Teori menyalahgunakan hak, mereka tidak mengenali ini. Karena ada 2 faktor. Faktor yang pertama, karena at-ta'assuf, lafaz at-ta'assuf ini ada isyarat pada maksud, tujuan. Sedangkan para ahli undang-undang, mereka tidak melihat, ya mereka tidak memiliki perhatian terhadap niat. Mereka tidak ada urusannya dengan niat dan tujuan suatu perbuatan. Mereka hanya menghukumi hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang terlihat saja. Sehingga dari sini mereka pun akhirnya tidak terlalu perhatian, tidak terlalu mempermasalahkan membahas teori tersebut. Kemudian faktor yang kedua, sebenarnya orang-orang yang membahas undang-undang ini, mereka terbagi menjadi 2 versi. Versi yang pertama, madhab al-fardi, individualisme, yang hanya memperhatikan secara individu saja, individu manusia, tidak melihat secara sosial, tidak melihat masyarakat. Sehingga mereka pun menolak, ya, menolak konsep larangan menyalahgunakan hak. Mereka tidak menerima kaidah ini. Pendapat mereka, mazhab mereka, mereka mengatakan siapapun yang menggunakan haknya, dan itu sudah milik dia, ini hak dia, maka tidak bisa dikatakan dia telah melakukan kezaliman. Walaupun merugikan orang lain, tidak dikatakan itu suatu yang buruk. Karena dia sudah menggunakan hak dia. Itu hak dia untuk melakukan, terserah. Kemudian versi kedua, ada juga orang-orang ahli undang-undang yang menganut mazhab al-ijtimai atau al-ishtiraki, sosialisme. Jadi mereka tidak peduli dengan personal, tidak peduli dengan individu manusia. Dari sini maka
Mereka tidak mengizinkan setiap personal untuk berbuat, untuk berinteraksi, melakukan sesuatu pada hal-hal yang dia miliki. Apalagi sampai at-ta'assuf, menyalahgunakan hak. Mereka saja tidak diizinkan untuk menggunakan hak mereka. Jadi mereka tidak memiliki hak. Masing-masing manusia tidak memiliki hak ya secara individu. Ini pendapat atau model yang kedua. Lalu kemudian setelah berlalunya dua dua abad awal, dua pendapat tadi pun akhirnya mengalami revisi karena merasa masing-masing dari dua mazhab ini ya sebenarnya mengingkari konsep dari teori tersebut. Nah, dari situlah muncul revisi dan muncullah teori penyalahgunaan hak ini di dalam teori mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.